Simak Pola Ready Radio lewat frekuensi 1034 FM atau via streaming di volarefm.com. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak. Setengah sang 34 Volar FM Bujang Dara. Halo. Kita mencuri waktunya Ganis dan kita nyempil ya. Tadi Kita nyempil. seharusnya bukan kita, tapi kita untuk yang sekarang kita nyempil dulu. Ember. Ada sesuatu yang mau kita kasih buat Bujang Dara. Suaranya agak-agak sedikit terdengar gugup gitu nggak sih? Kenapa? Oh, gugup gitu kenapa? Buat ngiburin Bujang Dara. Ya. Nah, kita mau nyanyi boleh nggak kali? Boleh. Tumben. Makanya kalau jelek bilang ya. Oke, coba. Kita mau nyanyi. Aduh. Jangan cintai aku. Sumpah nggak? Jelek. Gali. Giliran. Bujang Dara dengarkan. Yang mana yang lebih bagus nanti silahkan di vote. Oke ya. Jangan cintai aku. Gimana? Ada yang itu jelek. Dan dia juga jelek. Siapa yang jelek? Coba kita dengerin yang satu ini nyanyi. Boleh. Gimana nih? Coba. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Ya, Anugerah Planet Music. Ya, congratulations. Terima kasih. Aduh, tapi Tia nonton kok kenapa CAA so romantis? Sekedar informasi, Tia jomblo ya. Bujang Dara jomblo, ini Tia jomblo saya ya. grogi, saya keringetan, AC-nya rusak kali ini ya. Kenapa nggak datang waktu pemberian anugerah? Datang, cuman memang tampilnya di awal-awal waktu Oh itu. gitu, sama Tia nonton di TV live, di TV pamer. Oh, makanya datang langsung ke sana. Oke, Mas Tulus, kita pengen nanya. Ini pertama kali datang ke Pontianak? Iya, ini pertama kali. Apa kesan yang didapat setelah menginjak tanah Borneo? Tadi pas saya datang langsung hujan gitu, jadi saya belum begitu kerasa panasnya. Belum ngerasa panas. Terus pas udah keluar dari hotel baru mulai panas. Ternyata Pontianak panas banget. Panas ya, sampai sekarang juga masih gitu. Berarti belum sempat merasakan makanan khas Pontianak? Kalau pisang serikaya tuh khas Pontianak kan? Iya. Ya, Saya udah makan tadi. Oh, gimana? Dibeliin sama teman-teman panitia tadi. Oh, udah. Itu baru salah satu, karena kalau untuk wisata kuliner di Pontianak cukup banyak ya. Iya, yang bisa soalnya dikunjungi. ada salah satu sahabat saya juga orang yang berasal dari Pontianak, jadi saya cukup sering sih dengar cerita-cerita tentang Pontianak. Cuman untuk berkunjung baru kali ini ada kesempatan. Pandangan di Kota Pontianak apakah seperti orang-orang yang datang ke Pulau Kalimantan? Pontianak itu hutan semua gitu. Kalau jalan pakai sampan gitu enggak? Enggak deh kayaknya. Bayangan pertama kali lah misalnya Mas Tulus sebelum datang ke Pontianak waktu ada jadwal tampil di Pontianak, apa yang di gambaran? Kalau saya sebenarnya kalau untuk ke Tanah Borneo ini bukan pertama kali, cuman udah untuk pernah daerah khusus yang Pontianak memang baru kali ini. Jadi sebenarnya saya juga nggak begitu, sama sekali nggak ada bayangan kira-kira suasananya seperti apa. Saya pernah ke Banjarmasin waktu itu, dan suasananya sejauh ini sih kurang lebih sama ya. Tapi mungkin saya belum sempat keliling-keliling lihat-lihat kotanya seperti apa. Tapi sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kerasan ya. Nanti siapa tahu abis yang sekarang nanti balik lagi ke sini. Next, amin ya. Nah, Tulus tahu nggak sih kalau misalnya beberapa single Tulus ini sudah beberapa kali, bahkan bisa dibilang sering banget masuk ke chart Indonesia 10 di Radio Volare. Karena saya nggak bisa akses Radio Volare dari Jawa, jadi saya sejujurnya belum dengar kabar. Terima kasih kalau misalnya udah sampai di sini lagi. Kasih tahu ada berapa lagu dan sudah berapa kali masuk chart. Nah, jadi untuk lagu Teman Hidup ini Jawara Indonesia 10 di 24 Juni 2012. Sementara lagu Sepatu di 29 September 2013. Yang mengagumkan lagu baru di 23 Februari 2014 ini Jawara Indonesia 10 2 pekan berturut-turut. 2 pekan berturut-turut ya. Dan kita jadikan fokus artis untuk minggu ini di 1 sampai dengan 8 Maret 2014. Bulan Maret. Maret 2014. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fokus
artis untuk Iya, minggu ini. Votis mini kalau untuk Votis ini ya. mini. Fokus artis untuk minggu ini. Oke, bisa cerita sedikit mungkin di untuk album apakah rencana setelah kan udah rilis 2 album. Nextnya Tulus akan rilis lagi atau apa? Kalau sekarang sih masih pengen ngembangin dulu album kedua karena kan kalau saya tahapannya begitu dari album pertama keluar terus ibaratnya masih dieksplor terus pembuatan untuk musik videonya. Jadi setelah audio lanjut ke visual. Sementara di album kedua itu juga udah sebenarnya prosesnya sama. Setelah audio dirilis resmi, sekarang visualnya pelan-pelan dikerjain. Dan sejauh ini sih belum seluruh lagu yang direncanakan selesai pengerjaan musik videonya. Jadi mungkin nanti setelah musik video semua lagu yang direncanakan akan dirilis selesai, baru saya masuk studio lagi untuk album ketiga. Ada berapa lagu yang rencananya mau dibuat musik video? Yang sudah tuh kan terakhir ada, Gajah ya? Iya, yang terakhir Gajah ada lagu judulnya baru, Sepatu, Gajah. Berarti nanti yang keempat rencananya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Akhirnya dibuatkan video klip juga untuk lagu itu ya. Iya. Oke. Nah, untuk single sendiri nih, judulnya kan baru, Sepatu, Gajah. Nah, inspirasinya tuh kenapa ngasih judul simpel tapi ketika didengarin liriknya itu dalam, kayak Sepatu. Oh, mungkin Tulus lagi nyeritain apa, suka sama apa gitu, sepatu apa gitu. Oh, ternyata tentang sepasang kekasih. Nah, lagu baru nih yang bikin kita rancu sama pendengar kalau request. Karena gini, request lagunya Tulus yang baru dong. Dikiranya adalah Lagu yang paling baru. Lagu yang paling baru. Lagu yang paling Padahal baru. kita menekankan Judulnya yang judulnya baru. baru. Judulnya yang baru. Nah, ini inspirasinya dari mana sih? Apakah karena inspirasi membaca yang dapat dari mana gitu, penulis kesukaan sampai akhirnya menulis lagu-lagu seperti itu? Kalau saya nulis lagu rata-rata saya mulai dari esai. Jadi esai berupa sastra gitu. Jadi saya rata-rata nulis lagu itu dari lirik. Lirik dulu mulai, udah gitu baru pendekatan nadanya. Nah, sementara untuk ide-ide seperti muncul judulnya Sepatu, saya cerita tentang gajah dan ada yang judulnya baru juga itu mungkin cuman ini aja sih, cuman ide yang susah juga buat dijelasin datangnya dari mana gitu. Karena beberapa ada yang bentuknya kayak perumpamaan. Sepatu itu perumpamaan. Ada juga yang memang sekedar judul yang satu atau dua kata yang memang sangat mendeskripsikan isinya seperti gajah dan teman hidup kayak gitu-gitu sih. Saya rasa kalau diulik-ulik banget dapat dari mana idenya agak susah juga ngejelasin nih. Bukan karena pengen biar simpel, biar penasaran jadi banyak yang dengar gitu, jadi banyak yang cari tahu gitu. Enggak juga. Enggak ada sih. Saya enggak, kalau berkarya saya enggak pernah memulai dari ingin terlihat berbeda, ingin menarik dan lain sebagainya. Karena menurut saya yang penting tuh ujung-ujungnya yang akan bertahan lama dan lebih menarik itu kontennya, isinya, bukan sekedar judulnya aja gitu. Betul. Pada saat merilis album pertama, ini ekspektasi apa yang diinginkan oleh Tulus sendiri untuk album pertama? Apakah menyangka akan sebesar seperti sekarang ini? Apa ya badannya? Bukan. Untuk dua orang yang fenomena tersinggung, albumnya. dua orang yang tersinggung Iya, ya kalau ngomong tahu. Oke, sip. Gimana? Kalau sejujurnya waktu album pertama saya nggak ada mimpi yang terlalu muluk-muluk untuk ya boro-boro pengen nyanyi di luar Pulau Jawa gitu, nyanyi di kota sendiri aja saya udah senang waktu itu. Saya mengerjakan albumnya di Bandung. Dan sekedar informasi, album pertama itu dicetak pertama edisi pertama itu nggak nyampe berapa ratus keping, saya lupa, sekitar 100 lebih. Dan itu hanya tadinya pengen cuman tawarin ke teman-teman aja, teman-teman yang kenal di kampus, pengen coba nih dengerin, gue punya lagu, gue bisa nulis lagu, cuman kayak semacam statement pribadi kalau bisa nih nulis lagu gitu. Cuman akhirnya singkat cerita masuk dalam daftar musisi di majalah Rolling Stone Indonesia, dan alhamdulillah waktu itu saya dinobatkan sebagai musisi Indonesia terbaik edisi Rookie itu. of the Year kalau tidak salah ya. Itu setelahnya. Oh, setelahnya. Nah, setelah itu baru musik saya jalan. Setelah itu baru kejutan-kejutan tuh datang. Baru saya manggung, baru saya ngerasain yang namanya manggung tuh dibayar tuh setelah itu. Karena sebelum itu saya nggak ada ekspektasi sama sekali. Saya benar-benar cuman pengen bikin album aja, pengen bikin karya aja. Dibarengi dengan kegiatan sebagai arsitek ya kalau nggak salah. Karena waktu itu saya baru selesai kuliah arsitek dan masih ada keinginan untuk juga berkarir di dunia arsitek gitu. Sekarang kalau untuk sekarang gimana? Kalau sekarang sejujurnya saya memang menghabiskan lebih banyak waktu untuk musik, walaupun sesekali saya masih ambil
berapa kerjaan arsitektur. Musik aja deh, musik. Cuman dominannya di musik sekarang. Saya menghabiskan mayoritas waktu saya buat musik. Tapi tetap masih menyempatkan diri untuk mengerjakan hal-hal yang lain, terutama sesuai dengan sesuai dengan profesi untuk ini ya, lulusan arsitek. Iya, kalau cari waktu masih terima proyek kecil-kecilan gitu masih, cuman lebih banyak di musik. Nanti tolong desainkan Tia ya, Ci. modus. Tapi ini musisi yang menjadi apa sih? Bukan acuan sih, inspirasi. Iya. Nah, dalam karya-karya Tulus tuh siapa sih sebenarnya? Saya besar dengan berbagai macam jenis musik karena ibu saya tuh jualan kaset dulu waktu saya kecil. Jadi saya sering banget dengerin berbagai musisi dan sulit buat saya untuk mention beberapa aja gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Saya sangat menikmati era-era kejayaan musiknya Chrisye gitu-gitu. Dan itu sih yang cukup menjadi penggerak buat saya secara nggak sadar membangun mimpi pengen jadi musisi gitu. Oke. Untuk artis luar negeri nggak? Kalau luar negeri saya suka karya-karya yang diproduserin sama Mark Ronson. Tahu nggak, Gali? Tahu, nanti saya cari tahu. Habis ini. Mark Ronson tuh yang produserin Amy Winehouse. Oh ya. Terus Daniel Merriweather, terus ada Adele gitu-gitu. Oke. Gini, kita kan ngelihat penjualan fisik dari album Tulus, baik itu album pertama sampai dengan album kedua, cukup bagus ya. Dan bisa dibilang untuk dengan kondisi industri musik yang seperti sekarang ini, kalau Tulus memandang kondisi industri musik sekarang ini, apa pendapat seorang Tulus? Gimana ya, saya sebenarnya agak kurang itu bukan kapabilitas saya sebenarnya buat kasih pendapat tentang industri musik, cuman mungkin sepenglihatan saya aja gitu ya. Sepenglihatan saya pasar musik di Indonesia tuh terus berkembang. Berkembang itu seiring dengan tingkat intelektualitas orang yang dengerin kalau menurut saya. Jadi biar tetap bisa jalan, musiknya pun juga harus berkembang gitu. Kalau musiknya itu aja, mungkin kesempatan untuk juga bisa ikut berkembang bersama orang-orang yang kian hari kian intelek tuh lebih semakin kecil kesempatannya gitu. Menurut saya sih gitu ya. Oke. Berarti jadi memang ibaratnya kayak semua orang di Indonesia tuh makin hari makin pintar. Jadi kita sebagai musisi juga harus pintar-pintar mungkin ya. Pintar-pintar bikin musik yang membuat orang juga lebih pintar gitu. Jadi semuanya jalannya berkembangnya sama. Mengedukasi masyarakat dengan musik gitu ya. Pintar milih. Mengedukasi masyarakat dengan apapun yang bisa kita lakukan dengan baik. Jadi kasih musik yang berkualitas agar masyarakat bisa memilih musik yang berkualitas juga. Oke. Jangan kamu. Apa itu? Ngomong-ngomong. Kamu gini, tapi itu perspektif musik yang bagus kan semua orang punya pandangan masing-masing ya. Semuanya punya selera masing-masing tentang musik apa yang disuka. Biasanya ada musik yang mencakup dirinya di dalam sebuah lagu, biasanya orang menyukai lagu yang seperti itu. Nah mungkin pendengarnya untuk yang teman Tulus juga seperti itu, karena lagu-lagu Tulus ya. Sebutannya teman Tulus. Ya, untuk teman-teman Tulus bisa merasakan dirinya di lagu-lagunya Tulus, ya mungkin seperti itu. Mungkin mudah-mudahan. Seperti itu memang tadi dari awal untuk membuat sebuah lagu. Sebenarnya sama sih dengan semua jenis musik. Musik itu hanya akan kita sukai kalau ada sesuatu yang klik dengan kita. Iya. Entah itu suasananya, entah itu sekedar melodinya. Mungkin kita nggak ngerti liriknya tapi kita suka melodinya. Tapi bisa juga yang poin lain dari liriknya mungkin. Nah mungkin semua teman-teman yang sekarang memberikan apresiasi terhadap musik saya adalah orang-orang yang klik di salah satu dari 3 poin itu. Mungkin dia suka melodinya, dia suka suasana aransemennya, atau mungkin dia suka liriknya gitu. Oke. Nah, ngomongin soal musik-musik yang berkualitas. Nah, pendapat Tulus sendiri tentang ajang pencairan bakat yang sampai sekarang masih dilaksanakan, apakah ngerasa tersaingi atau menganggap bukan meng-underestimate kan sih, tapi apakah benar dengan ajang pencarian bakat itu akan menemukan musisi-musisi yang lebih berkualitas? Kalau menurut saya gini sih, sebagai seniman nggak hanya di dunia musik ya, seniman apapun ya, kalau kita bicara tentang karya visual, lukisan, gambar gitu kita butuh dilihat, tapi kalau musik itu kita butuh didengar, dan semua orang tuh harus memulai musiknya untuk bisa go public itu dengan mencari wadah untuk dia didengarkan. Dan bagi saya sih wadah apapun tuh baik-baik aja, karena itu ibaratnya kayak cuman batu pertama yang diinjak. Nah setelah itu batu berikutnya yang lebih kecil-kecil, yang lebih susah diinjak, itu kita harus
berjuang sendiri gitu. Betul. Sayang banget kalau misalnya udah dapat hyper exposure gitu di TV nasional tapi batu berikutnya nggak diinjek dengan baik. Mandek kan, ya. Akhirnya hilang ceritanya hilang. Sering ya kita lihat beberapa jawara sekarang udah nggak tahu pada kemana gitu ya. Oke lah. Next kita misalnya kalau ini nih untuk Tulus, pencapaian apa yang mungkin masih ingin diraih oleh Tulus sendiri? Pencapaian saya nggak punya target gitu sih Mas. Maksudnya Jalani aja. Jalan aja gitu. Jalan aja. Maksudnya saya yang penting setiap karya tuh saya selalu mengasumsikan, setiap bikin karya saya selalu bikin asumsi di otak saya belum tentu nanti masih ada kesempatan lain buat bikin lagi gitu. Jadi yang ada di depan seoptimal mungkin karena yang di depan belum tentu datang lagi gitu. Oke. Kalau untuk pengalaman manggung yang paling seru ataupun paling horor mungkin ya, ataupun yang paling nggak bisa dilupakan sejauh ini. Pengalaman manggung paling seru itu mungkin waktu rilis album pertama saya. Jadi sebenarnya ada beberapa sih, cuman yang saya ingat sekali waktu rilis album pertama, saya bahkan nggak yakin akan ada orang yang datang kecuali keluarga dan teman-teman saya waktu itu. Ternyata alhamdulillah ada juga yang datang dan tiketnya habis waktu itu karena saya bikin konser mini untuk rilis itu kapasitas berapa ratus orang waktu itu. Kenapa nggak bilang saat itu dia akan menjadi orang pertama yang akan membeli ya? Gitu. Jadi, satu. Terus udah gitu yang kedua mungkin ketika saya dan tim saya akhirnya kita dapat kesempatan untuk terbang ke Jerman. Kita nyanyi mewakili Indonesia di situ. Di Jerman ya. Di Jerman. Itu dalam rangka apa? Ada satu gelaran namanya Sounds of Indonesia dan kita di sana nyanyi untuk orang-orang Jerman dan orang-orang Indonesia juga yang ada di situ. Dan saya di sana membawakan lagu-lagu yang saya tulis sendiri. Lagu-lagu Tulus dari album Tulus 1 dan 2. Waktu itu baru album 1 dan single Sepatu. Itu sebelum rilis album kedua waktu itu. Tuh gitu. Makanya punya prestasi dulu baru bisa kesana. Kita sih dari apa ya, Sewindu ya dulu mulai siapa nih Tulus ya lewat Sewindu ya. Iya. Gali. Kita di sini kebetulan kalau untuk rilisan fisik, kalau untuk Tulus sendiri kebetulan banyak, ada beberapa tempat yang ini ya, distro-distro kecil yang kebetulan masih ada. Ada beberapa tempat, setahu saya ada 1, 2. Ada sekitar 2 yang masih penjual untuk CD-CD-nya Tulus itu yang untuk rilisan fisik. Jadi mendukung lah ya untuk kalau misalnya dari rekan-rekan yang dari luar daerah lewat jalur indie, nah bisa lewat ke distro-distro itu, dan kita juga bisa menyampaikan ke pendengar nih, ini ada nih musisi bagus nih patut untuk didengarin gitu kan ya Galih ya. Iya. Dan kita cuman punya ya 10 menit itu bisa diputerin nggak jarum jamnya? Saya sih suka nggak tahu Tulusnya ya udah keringetan di sini. Habis dari sini rencana mau kemana lagi? Apa langsung ke ini? Habis ini ada press conference sebentar, udah gitu saya istirahat sebentar aja, nanti malam kita ketemu di Gor Pangsuma. Gor Pangsuma. Gor Pangsuma. Iya. Oke, yang namanya artis tentu nggak lepas dari yang namanya gosip ya. Nah, dengan pencapaian yang sudah dicapai sampai saat ini, ngerasa keganggu nggak sih dengan berita-berita ataupun gosip-gosip yang di luar sana? Tapi Tulus mah aman dari gosip-gosip nggak? Ada di Instagram mengheboh sama keribu. Nah itu benar nggak sih? Apanya yang benar? Ini mau konfirmasi langsung sama orangnya rupanya. Niatnya itu dari tadi. Ya kalau misalnya bilangnya enggak, tuh udah siapin cincin yang mau dikeluarin gitu kan. Oh ya udah, keluarin. Jangan nanti marah. Jadi tit gitu ya Bujang Dara. Pokoknya intinya ngerasa sejauh ini belum terganggu lah ya dengan gosip-gosip ataupun berita yang di luaran sana beredar ataupun disampaikan di expose media, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kalau saya ada karya tetap dapat apresiasi, kayak sudah lebih dari cukup. Oh tentu, sisanya kita selalu mencintai Tulus. Terima kasih. Saya sih sebenarnya nggak tahu kali, cinta juga lah ya sama karya Tulus. Apa sih yang nggak bagus? Saya sama karyanya cinta. Tapi sama orangnya enggak. nanti. Nah, kalau misalnya kita ngajakin Tulus ngomongin soal politik nih yang masih hot-hot nih. Seandainya jadi menteri di kabinet kerja, pengen di kementerian mana nih? Pengen di kementerian bikin sendiri? Iya, pengen di Kementerian Kebudayaan terpisah dari pendidikan. Kan sekarang pendidikan dan kebudayaan. Iya. Saya pengen ada di kebudayaan.
Tanpa ada Kebudayaan. pendidikan di situ ya. Pendidikan menterinya sendiri. Iya. Ya udah saya menteri pendidikan. Jangan hancur anak muda. Kenapa pengen jadi menteri kebudayaan? Nggak tahu, kayaknya asik aja, punya apa ya, punya kekuatan untuk ngegiring orang-orang di Indonesia untuk lebih menghargai lagi kebudayaan kita gitu. Siapa sih yang nggak mau digiring sama Tulus ya nggak sih? Itu giring yang lain kali. Dan pada Kementerian PU juga ada kan, sesuai dengan basic arsitek. Nggak kepengen ke situ. Nggak, Capek ya. kerjanya. Capek. Nanti nggak sempat nyanyi, kitanya yang sedih. Nah ini khusus di Radio Volare, kalau hari Jumat itu adalah Jumat Budaya Volare. Kita ngomong Melayu nih. Nah kita akan menantang Tulus untuk ngomong Melayu. Bisakah? Tapi bukan Ipin dan Upin, beda, itu beda. Jadi kita akan menantang. Mungkin Galih akan memberikan sebaik kata untuk diikuti Tulus mungkin. Saya lagi mikir dari tadi. Saya juga. Ajakan buat nonton nanti malam. Jadi pakai bahasa mana ini? Pontianak? Pontianak, Jangan Melayu. serius, Nah, bahasa. kayak saya nih, kayak saya sekarang nih, kayak di Malaysia ya. Mau Kedengeran. bahasa Melayu Pontianak itu kebanyakan A diganti E, tapi ujungnya aja. Misalnya mau kemana, jadi diganti mau kemana, mau kemana. Jadi gini aja, Bujang Dara, jangan lupa nanti malam datang ke konser saya, Tulus. Lupa apa lupa? Lupa. Lupa ada beberapa yang tidak diganti. Bujang Dara, jangan lupa nanti malam datang ke konser saya. Saya. Tulus. Ulang. Kurang dikit lagi berarti. Bujang Dara, jangan lupa nanti malam datang ke konser saya, Tulus. Oke, thank you. terima kasih. Tapi sebelum kita tutup di 5 menit terakhir ini, kita pengen tanya nih, apa nih yang spesial untuk konser Romantic Night nanti malam? Yang spesial tentu ini adalah kali pertama saya akan bernyanyi di kota ini. Datang lagi nanti ya. Amin, mudah-mudahan ada kesempatan lain. Dan saya akan bawakan lagu-lagu dari album pertama dan album kedua saya, dan siapapun yang datang mudah-mudahan nanti hafal lagunya. Pasti. Jadi bisa nyanyi yang keras. Yang keras ya. Tenang, teh nanti ada di barisan depan. Nah, jadi kalau ada yang gendut-gendut maju itu tolong ditambah ya. jangan nggak kenal, dihafalin bakatnya. Oke lah, yang pasti terakhir silahkan diundang nih untuk Bujang Dara untuk konser nanti malam. Bujang Dara apa Bujang Dara? Bujang Dara. Bujang Dara nanti malam jangan lupa datang ke konser saya di bukan konser sih sebenarnya, ini di gelaran musik yang saya diundang untuk nyanyi. Kita ketemu nanti malam di Gor Pangsuma. Jangan sampai nggak datang, karena ini adalah momen spesial buat saya pertama kali kesini. Mudah-mudahan kamu juga bisa jadi bagian dari momen spesial saya hari ini. Oke, Terima pasti. kasih. Terakhir, kalau kita ngundang seseorang datang, nggak sah kalau nggak ditutup dengan nyanyiannya. Nyanyi sedikit dong. Lagu apa ya? Lagu apa aja? Lagu apa dari aja? album yang mau single yang mana gitu? Jangan cinta. Tadi udah jangan cinta ya. Udah jangan cinta ya udah. Apa dong? Gajah baru. Teman hidup aja Nah, gimana? boleh. Boleh. Ada yang so sweet itu. Udah lama ya itu ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Udah ya, kau udah sih. Dia boleh ikut Nanti malam versi full ya. Oke, terima kasih Tulus sudah hadir di Sama-sama. studio Terima Radio kasih Volare. banyak. Terima Selamat kasih. datang di Kota Pontianak ya. kasih. Mudah-mudahan nanti Amin. bisa datang lagi ke sini selain yang hari ini. Amin. Dan Amin. semoga Bujang Dara memberi kesan yang baik. Jadi Tulus mau datang lagi. Amin. Oke, Mudah-mudahan selamat saya juga sore, nanti bisa Tulus. kasih kesan yang baik untuk semua yang datang. Amin, amin, Pasti, amin. pasti. Jangan lupa Terima Bujang kasih. Dara silahkan datang nanti malam ya. Kalau udah beli tiketnya. Ya, kalau Oke. belum silahkan cari ya. Dan silahkan datang dan saksikan penampilan spesial Tulus untuk Betul. nanti malam. Saya Senteranya nih. Dan saya Gali Wahyudi. Pamit undur. Selamat sore. Wassalamualaikum. Dia indah, peretas gundah. Dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa. Dia
selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Oh, tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau jiwa yang selalu aku puja. Tak perlu kau ajak aku bicara, tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga, tak akan mampu luluhkan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Aku tertawa, tak lagi kulihat ada yang lucu. Ini aku yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Ini aku yang baru, tak lagi di kuasamu. Kuasamu.